Kasus positif virus COVID-19 di Kabupaten Kaur semakin tinggi. Hingga saat ini, yang terpapar hasil swab PCR ada 56 warga dan sedang melakukan isolasi mandiri di Rumah Sakit Umum Cahaya Batin Kabupaten Kaur. Ketua Pelaksana Harian Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Kaur, Ujang Safiri, mengatakan meningkatnya kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kaur saat ini tentunya menjadi perhatian serius baik dari pemerintah daerah maupun Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kaur. Selengkapnya disampaikan Tendio Safriawan, reporter RRI Bintuhan. Upaya demi upaya terus dilakukan pemerintah daerah melalui Tim Satgas Kabupaten. Ketua Pelaksana Harian Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Kaur, Ujang Safiri, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan Tim Satgas Kabupaten adalah dengan mengaktifkan Satgas Desa yang merupakan ujung tombak Satgas Kabupaten dalam melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat di desa-desa. Untuk COVID, informasi terakhir memang kita di Kaur terjadi lonjakan. Hingga saat ini yang terpapar COVID-19 hasil swab PCR itu ada 56 yang masih melakukan isolasi, baik isolasi mandiri maupun yang ada gejala sedang sampai berat itu di Rumah Sakit Cahaya Batin. Dikatakan Ketua Pelaksana Harian Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Kaur, Ujang Safiri, bahwa dalam rentang 1 bulan ini terjadi lonjakan yang signifikan, di mana ada penambahan sekitar 24 kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil swab PCR. Menurut Ujang, salah satu penyebab terjadinya lonjakan kasus positif tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Ujang menambahkan dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan kembali mengeluarkan surat edaran pelarangan penyelenggaraan pesta perkawinan. Lonjakan terbesar itu rentang 1 bulan ini. Yang jelas kemarin saja itu ada 24. Penyebab utamanya mungkin kelalaian dalam protokol kesehatan menjadi hal yang utama nih. Abai. Nah, salah satu itu pesta perkawinan kan kerumunan yang berbagai macam isinya kan. Nah, oleh karena itu nanti ke depan terkait dengan kerumunan mau dikeluarkan lagi surat edaran dari Satgas. Ujang menjelaskan, saat ini pemerintah daerah melalui bagian hukum sedang menggodok surat edaran pelarangan pelaksanaan pesta pernikahan yang kemudian akan diserahkan ke Bupati untuk ditindaklanjuti. Setelah disetujui Bupati, selanjutnya akan dilakukan sosialisasi selama 2 minggu terkait surat edaran pelarangan pelaksanaan resepsi pernikahan tersebut. Ujang juga menambahkan, untuk status Kabupaten Kaur saat ini secara nasional masih berada di dalam zona kuning. Yang jelas saat ini sudah digodok di bagian hukum, mungkin setelah naik ke Bupati, mungkin ada tenggang waktu sosialisasi sekitar paling lama 2 minggu, sudah itu diberlakukan. Untuk pesta itu dihentikan dulu, kecuali hanya sekedar akad nikah dengan kapasitas jumlah yang terbatas yang hadir. Katakan PSBB enggak juga, cuma pelarangan. Kalau zona kita secara nasional itu masih zona kuning. Bisa jadi nanti seminggu ke depan terjadi perubahan lagi. Lebih lanjut, Ujang menambahkan, selain pemerintah daerah akan kembali menerbitkan surat edaran pelarangan mengadakan pesta pernikahan, pihak pemerintah daerah juga akan memberlakukan pelarangan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Namun, untuk surat edaran tetap akan mengacu pada surat edaran Gubernur Bengkulu terkait penerapan prokes ketat bagi setiap tempat-tempat wisata di Kabupaten Kaur. Ujang juga menghimbau agar tim PPKM Mikro juga ikut serta melakukan kontrol terhadap masyarakat di wilayah masing-masing, mulai dengan terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya prokes sampai dengan melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar tidak menggelar kegiatan-kegiatan yang beresiko menimbulkan kerumunan. Tempat kunjungan wisata diatur saja sesuai dengan SE ini. Kan sudah ada SE Gubernur juga itu terkait dengan itu. Prokes kemudian lebih kita dorong untuk Satgas Desa lebih optimal melakukan proses pengawasan, pemantauan, pencatatan terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Tentunya, hal ini bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Pemerintah dan segenap elemen beserta lapisan masyarakat tentunya harus bersatu dan harus patuh dan taat akan himbauan pemerintah. Tentunya hal tersebut demi kepentingan bersama agar pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kaur, segera berakhir. Demikian, Tendio Safriawan,
Reporter RRI Bintuhan.